Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Sriwayuni, SSI IGF. Asal instansi SMPIT Islaul Iman. Pada kesempatan ini, saya mengikuti lomba inovatif video pembelajaran yang diadakan oleh JSIT Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Kali ini, saya mengambil video pembelajaran di kelas 7 Libya dengan materi pengukuran pada jangka sorong. Materi ini bertujuan untuk peserta didik dapat menghitung dan mengukur besaran pada benda dengan menggunakan jangka sorong. Diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Pada materi ini saya menggunakan pendekatan ADLX Introvert yang dikaitkan dengan pembelajaran mendalam. Dalam proses pembelajaran, saya banyak menggunakan metode-metode yang menarik sehingga dapat meningkatkan peserta didik berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Sebelum memulai kegiatan siang hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Wahidin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Ustaz absen terlebih dahulu ya. Oke, Aira Zipana, Amira Sakira Saputra. Oke, Ustazah minta lihat kanan kirinya apakah sudah bersih atau ada sampah. Sudah bersih. Ada Ustazah ada acak kata. Bagaimana perasaannya di hari ini? Ada sekitar 9 perasaan. Nah, siapa yang mau mengutarakan perasaannya di antara ke-9 ini? Ya, boleh. Hari ini sedang bahagia. Oke, bahagia. Tangan termandang. Masih ingat kesepakatan kelas kita seminggu yang lalu? Dibaca coba Nadira. Apa yang pertama? Hadir tepat waktu. Hari ini ada tepat waktu semua? Tepuk tangan dulu untuk kelas 7 Libya. Sebelum masuk pelajaran hari ini, Ustazah mau tanya nih, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu belajar apa? Masih apa? Ya boleh Pepe. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Besi. Besi atau kawat? Besi atau kawan? Oke ya. Ini adalah besi beton polos. Biasanya ada di mana ini? Untuk buat rumah. Untuk apa lagi? Buat sekolah boleh. Oke. Nah, perhatikan ya. Ada 2 pertanyaan mengenai gambar ini. Yang pertama, bacakan Manda. Menurut kalian, untuk mengukur varian diameter besi beton tersebut, alat ukur yang cocok digunakan? Ada yang tahu? Iya boleh. Penggaris. Penggaris. Kurang tepat. Meteran. Kurang tepat. Termometer. Kurang. Jangka sorong. Iya, tepuk tangan dulu untuk Manda. Jadi, kalau penggaris dia hanya bisa mengukur panjang. Kalau meteran ukur apa nah?
terjadi kebocoran pada pipa keran cuci tangan dan akan menggantinya dengan pipa yang baru. Bagaimana menyampaikan ukuran pipa tersebut ke pegawai toko bangunan? Ada yang tahu gimana caranya? Apakah kamu langsung bawa pipa itu ke toko bangunan? Tidak. Atau kamu kira-kira pokoknya segini? Ayo, ada yang tahu siapa yang mau jawab? Ya boleh. Diukur dulu. Diukur pakai apa, Mbak? Jangka sorong. Diukur pakai jangka sorong. Jadi setelah diukur, Setelah diukur baru beli ke toko bangunan. tangan untuk salsa. Hari ini belajar kita, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama silakan bacakan Zaraika. Peserta didik dapat menggunakan alat ukur jangka sorong untuk mengukur besaran pada benda seperti tutup botol, baterai, gelas minyak, kubus. Hari ini kita akan belajar bersama jangka sorong. Silakan perhatikan video ini. Alat ukur apa yang terdapat pada video tersebut? Inas? Jangka sorong. Jangka sorong. Ini dia jangka sorong. Jadi jangka sorong itu untuk mengukur panjang, diameter, lebar, volume dan kedalaman suatu benda. Jangka sorong itu biasanya digunakan oleh montir, arsitek dan tukang kunci. Tadi kalian lihat kan di video tadi? Ya. Pelajaran kita ini berhubungan dengan yang namanya matematika. Satu lagi TIK, ilmu informatika, karena kita menggunakan aplikasi. Oke ya. Kemudian benar tadi kata Novita bahwa jangka sorong itu memiliki ketelitian yang tinggi. Nah, kemudian jangka sorong juga memiliki skala ketelitian yang berbeda-beda tergantung bentuk dan ukuran jangka sorong. Ya, ini jangka sorong. Yang Ustazah pegang ini jangka sorong. Yang ini namanya skala utama. Dan kita semua ya. Ini namanya skala minus. Rahannya ada 2, rahan dalam dan rahan luar. Kemudian dia ada kedalaman. Ketika mengukur kedalaman, ini yang dipakai. Ya, ketika mengukur kedalaman ini yang digunakan. Ketika mengukur diameter dalam, ini yang digunakan. Kalau ini diameter luar yang atas, diameter dalam yang bawah. Oke. Nah, kita bagi kelompok, udah bagi kelompok ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini Ustazah punya yang namanya LKPD. Lembar Kerja Peserta Didik. Di setiap ini berbeda-beda ya. Kelompok 1 nanti mengukur baterai. Nah, kelompok 1 mengukur baterai. Selanjutnya nanti ada yang mengukur gelas beker, ada yang mengukur silinder sama balok atau kubus. Nah, pertama kalian baca terlebih dahulu petunjuknya. Bisa sama nggak? Iya, nanti jalurnya boleh di sini boleh. Ustazah punya stretching itu namanya dibaca sama-sama.
termometer akan menjelaskan hasil diskusi kami. Setelah kami melakukan pengamatan, besaran benda yang diukur adalah gelas kimia. Percobaan pertama, skala utama 6,6 cm, skala nonius 9 cm. Hasil pengukuran diameter, caranya skala utama ditambah dengan skala nonius. Sebelum menambahkan skala utama dan skala nonius dikalikan dengan 0,0 cm. Berapa Mbak? 9 dikali berapa? 0,0. Ya. Apa itu 0,01 tadi? Kemudian Setelah dapat hasil skala nonius, skala utama dan skala nonius ditambah. Jadi 6,6 cm ditambah 0,09 cm. Hasilnya 6,60 cm. 69 cm. Percobaan kedua 6,6 cm. Skala nonius 9 cm. Percobaan ketiga, skala utama 6,6 cm, skala nonius 9 cm. Setelah melakukan hasil pengamatan selama 3 kali, hasil yang kami dapatkan 6,6 cm, 6,69 cm. Rata-rata hasil pengukuran 6,69 cm. Apa saja besaran yang diukur pada percobaan pengukuran jangka sorong yang telah kalian lakukan? Kedalaman, besaran turunan. Mengapa pengukuran besaran pada benda-benda tersebut menggunakan jangka sorong? Jelaskan. Karena menggunakan jangka sorong mengukur kedalamannya lebih teliti dan akurat. Kesimpulannya, jangka sorong membantu kedalaman lebih cepat. Ada yang mau bertanya? Boleh Mbak Munipa mau bertanya apa? Kenapa ketelitiannya 0,01? Silakan Pak Salsa. Karena jangka sorongnya berbeda-beda dan kami menggunakan Jangka sorong yang ketelitiannya 0,01. Selanjutnya kelompok berapa? 3. Ayo silakan. perkenalkan kami dari kelompok Pretty Girls Love IPA. Perkenalkan, saya Raihana Inas. Saya Safira Putri Zahra. Saya Esmiwati Zahra. Saya dari Rasa Akila. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami menggunakan jangka sorong. Dari tabel hasil pengamatan kami, percobaan pertama untuk skala utama adalah 3,2 cm. Lalu skala nonius 5 cm. Dan hasil nonius 5 cm. Kita mulai kuis pertama. Siapa yang mau? Ya boleh Inas. Dilihat dulu nanti salah hitungnya. Oke boleh. Oke boleh, tepuk tangan untuk Inas. Apa Mbak yang kira-kira ketika kita keluar itu menggunakan pengukuran? Belanja di pasar menggunakan pengukuran? Iya. Apa pengukurannya? Timbangan. Jadi Ustazah pengen ketika hari ini belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, mendapatkan ilmu, tetapi bisa digunakan untuk di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau kita menghitung dengan akurat itu juga bisa jujur ya. Kan ada tuh misalnya kita beli sesuatu ternyata timbangannya kurang. Nah itu berarti kita tidak jujur. Oke. Ada di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Qamar ayat 49, boleh dibacakan oleh Kairen. Boleh Kairen dibacakan, nah, mau dari situ apa maju? Kelihatan? Ayo sini Kairen.
biar sini, mbaknya di sini. Dari mulai mengamalkan kandungan. Mengamalkan kandungan. Quran surat. Quran surah Al-Qamar ayat 4. Kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk jas sederhana, diciptakan dalam ukuran dan penetapan yang pasti, bukan secara kebetulan. Silakan duduk. Tangan dulu untuk Kairen. Nah, tadi Kairen sudah membacakan bahwa kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kebetulan, tapi semuanya memiliki manfaat. Manfaat untuk siapa, Nak? Untuk kita. Untuk umat manusia. Terutama yang kita pelajari hari ini apa? Jaka sorong. Untuk mengukur benda yang lebih teliti. Oke. Nah, refleksi sebelum Ustazah tutup. Siapa yang mau refleksi? Ada 3. Siapa yang pertama mau? Ayo refleksi hari ini. Ayo Nak, refleksi hari ini. Saya. Ya, boleh. Ya, maju, Mbak, sini Mbak. Dibaca yang pertama. Apa yang paling menarik dan berkesan dari materi dan kegiatan hari ini? Yang paling menarik Mari sini Mbak. ya bagaimana kita cara menghitung jangka sorong benda yang menggunakan jangka sorong, lalu caranya dan ketebalannya, kedalamannya berbeda. Oke. Apa yang berkesan di dalam diri Mbak selain Mbak bisa menghitung ukuran apa? Oh, ternyata gini. Apa yang membuat Mbak berkesan selain Mbak bisa menghitung? Saya yang paling berkesan adalah saya tahu kalau jangka sorong itu ada 2 skala. Oh ya, karena ada dua skala. Oke, tepuk tangan untuk Novita. Oke. Jangka sorong itu Mbak bukan hanya untuk belajar di sekolah, tapi bisa juga kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, materi kita hari ini selesai. Minggu depan bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Silakan pelajari materi selanjutnya tentang zat dan perubahannya. Oke, ketemu minggu depan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ustazah akhiri